Ide itu terinspirasi pada saat saya itu mengikuti apel bendera di ISI Denpasar. Itu ada naskah yang dibacakan oleh Bapak Rektor ISI Denpasar pada tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Di sana ada tema yang diusung dalam Hari Kebangkitan Nasional itu adalah persatuan. Di dalam naskah itu dicantumkan bahwa embrio daripada nilai-nilai moral daripada nilai persatuan itu adalah salah satunya ada di Sumpah Palapa Gajah Mada, yaitu perjalanan Gajah Mada untuk mempersatukan
Nusantara. Mendengar kisah keteladanan yang diamanat Sang Ratu, sanubari Gajah Mada bergelora, memompah hasrat dan kemudian mengumandangkan ikrar. Kiri kera kalian mada bipareo angun carakan di kalang perdet nganira. Wadantara itu sebetulnya sebuah ide atau konsep kolaborasi ya, dari yang menyatukan dari unsur-unsur seni pertunjukan, di mana di dalamnya ada seni wayang, seni drama, tari dan karawitan. Tentu saja semangat kolaborasi ini tidak hanya sekedar menghadirkan keempat unsur itu hadir secara bersamaan, tapi cita-cita kami bagaimana menyatukan itu menjadi kebersenyawaan, menjadi satu kesatuan yang tidak hanya terlihat hanya sekedar berbaris, tetapi menjadi satu tontonan yang utuh, di mana dalam satu pertunjukan itu kita bisa merasakan unsur-unsur tadi tersebut. Seni Wadantara ini sebetulnya gagasan awalnya merupakan gagasan isi Denpasar. Jadi singkatan yang akhirnya saya tahu jadi wayang, drama, kemudian tari, ya, karawitan, Nusantara. Kemudian dikembangkan oleh kami waktu itu berbincang di Bogor, jadi ada rapat di Bogor. Ketika sudah ada penugasan, kemudian pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan latar belakang, saya berlatar belakang teater sebetulnya, dan biasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan multimedia dan musik digital gitu. Jadi sebelumnya saya dengan teman-teman di Bandung sudah punya tradisi menggarap dengan menggunakan itu. Nah, tradisi menggarap itu setelah diperbincangkan dengan teman-teman dari ISI Yogyakarta, kemudian apalagi dari ISI Denpasar, sepakat Wadantara ini melakukan pendekatan apa yang memang disarankan atau dibuat lewat proposal kami itu ada sentuhan 4.0 yang sekarang sedang digalakan gitu. Sebuah karya tari baru yang mana intinya adalah 4.0 gitu. Jadi kami menggabungkan bagaimana tradisi yang kuat dari masing-masing 3 institusi ini dan mengkombinasikan dengan arahan dari pusat bahwa menuju 4.0. Jadi gimana dalam tampilan ini ada tradisi, sedikit ada nuansa kontemporer dan menggabungkan dengan desain komunikasi visual. Tapi nggak apa-apa ini yang dari Bandung itu udah ngisi semuanya. Ya, pertama yang berangkat dari potensi kita itu sebetulnya ada yang pernah saya buat juga wayang karet itu ya. Tapi itu berdasarkan keinginan dari Garapan, kita ingin menggambarkan pesona dari Kitab Sutasoma itu. Jadi bagaimana keragaman itu, sebetulnya keragamannya flora fauna ya, tapi saya melihat bahwa keragaman itu bisa dihadirkan dengan berbagai macam ragam binatang. Mungkin tidak terlalu biasa memainkannya, jadi dibuat dalam bentuk-bentuk yang kecil tapi ditarikan. Itu yang pertama, yang karena Garapan ini sebetulnya merupakan garapan kolaborasi ya. Kemudian juga hal-hal lainnya, yaitu saya membaca naskah dari Pak Kadek ini, itu memunculkan gagasan untuk menghadirkan tari pecut. Nah, karena konon menurut keterangan Kebo Iwo itu senjatanya pecut gitu ya.
Nah, itu ingin dihadirkan dalam bentuk gimmick pembukaan ya, pembukaan yang sudah kita tahu, kemudian dihadirkan dalam bentuk itu, kemudian dalam perkembangannya dari obrolan garapan kesininya dalam proses itu ingin juga ada hadir warna atau nuansa Jawa Timur. Makanya dimunculkan oleh teman-teman Jogja semacam Bujang Ganong lah, gerak tarian Bujang Ganong ya, Jawa Timuran. Kemudian juga di sisi lain sudah biasa digabungkan dengan tari komposisi bendera dari isi Denpasar. Ada memang yang kami sepakati dari beberapa dosen memilih 2 orang penari. Nah, kemudian di antara 2 ini kebetulan kami dapat tangkil ke Pura Belah Batu, tempat stananya topeng Kebo-Iwa gitu. Di sana kami muncak juga perkembangan penilaian dari pemangku di sana, katanya ini yang bagus untuk Kebo-Iwa, memerankan Kebo-Iwa, ini yang bagus untuk memerankan Gajah Mada gitu. Jadi itu kebetulan apa yang disampaikan oleh pemangku yang ada di Desa Belah Batu pas dengan kami yang mengcasting adegan tersebut gitu. Dan kebetulan juga mereka adalah alumnus kita dari ISI. Gajah Mada Pokalakanto makanya nanya upaya kelabakan penyakit kebodohan manis di muka nanging akhirnya di saya kedua ya makanya Kendalanya sebetulnya kan menyatukannya gitu antara yang live dan yang digital ini, kemudian juga memberikan apresiasi kepada teman-teman penggarap yang dalam bahasa saya itu biasa menggarap secara konvensional, tidak menggunakan alat-alat ini gitu kan, itu juga seperti ini mengganggu apa gitu ya. Itu tantangannya adalah mempersuasi supaya bahwa ini garapannya memang sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Dikti itu memiliki pendekatan 4.0. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan hanya Wadantara yang menawarkan konsep itu. Kendala saya rasa dalam proses pembentukan ada saja, tapi tidak menjadi sangat vital. Misalnya dari mahasiswa kan banyak sekali ada kegiatan kampus, misalnya salah satunya adalah ujian akhir mahasiswa yang itu harus mereka lakukan. Jadi kami selaku penata bagaimana membagi waktu itu supaya mereka bisa studi dan bisa mengisi pembentukan Wadantara gitu. Berkat ya semangat mereka jadi semua bisa terbentuk. Dalam desain komunikasi visual jadi itu sangat mendukung adegan, tapi beberapa kemarin ada evaluasi terutama di bidang alat, mungkin kemampuan proyektor yang tidak bagus, jadi kami ganti dengan yang lebih bagus karena kemarin mungkin ada noise, ada gambar yang tidak jernih gitu. Sekarang saya rasa sudah menempati semua. Yang kedua adalah gimana kami mengepaskan suatu adegan tari, visualisasi tari dengan visualisasi mapping video. Tentu sangat banyak kendalanya ya, karena penari Sodo itu mereka menari di antara tarian-tarian yang diciptakan oleh isi Denpasar. Nah, tentu saja penari dari Jogja harus latihan di Jogja, penari dari Denpasar harus latihan di Denpasar gitu. Jadi selama ini para penari di Jogja itu hanya membayangkan saja gitu, hanya membayangkan saja adegan, dan komunikasi yang dibangun itu hanya melalui WA gitu ya, hanya melalui WA. Diskusi dengan Pak Surya, dengan Pak Arthur, dengan Bu Nilu itu hanya dengan WA. Jadi adegan ini kira-kira akan seperti ini, adegan ini kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi selama ini penari-penari yang dari Jogja itu hanya membayangkan saja gitu, hanya mengira-ngira saja gitu. Jadi kami hanya menyiapkan stok-stok adegan gitu ya. Kami hanya menyiapkan stok-stok motif-motif gerakan, koreo, kita buat yang banyak gitu ya. Dan kemudian setelah latihan gabungan,
setelah bertemu itu ternyata di luar bayangan, misalnya seperti itu di luar bayangan. Nah ini juga menjadi menarik, di mana secara cepat kita harus mencari koreo yang tepat gitu, seperti itu. Jadi banyak koreo-koreo yang sudah dibuat itu akhirnya tidak dipakai, karena kalau itu dipaksakan itu akan saling membunuh gitu ya, penari dengan penari yang lain. Sehingga setelah melihat visualnya dengan cepat kami mengambil idiom-idiomnya saja, mengambil gerakan-gerakan itu supaya tidak saling mengalahkan tapi bisa saling bersinergi dengan penari-penari yang ada di sini. Jadi selama ini saya kira kendalanya hanya masalah waktu dan tempat saja. Kabar angin tekad Gajah Mada untuk menaklukkan Bali berhembus kencang. Karena itu, Bali yang tidak mau berada di bawah pimpinan Majapahit bersiap siaga. Para prajurit pilihan bersiaga menjaga sudut-sudut Bali. Dalam menciptakan sebuah pertunjukan harus menjawab tuntutan zaman gitu ya, harus menjawab tuntutan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Nah, belakangan ini tentu sering kita melihat tentang konflik gitu ya, lintas suku, lintas kelompok itu kerap kita lihat gitu. Nah, butuh suatu gerakan penyadaran atau butuh suatu gerakan refleksi untuk menyadarkan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya sebuah persatuan. Nah, Wadantara ini menghadirkan kisah bagaimana Gajah Mada yang sangat visioner itu ingin menyatukan, gitu, ini menyatukan Nusantara, disambut dengan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa pula dari Kebo Iwo. Kebo Iwo mengorbankan nyawanya untuk suatu persatuan. Nah, disinilah pesan gitu ya, sebuah pesan untuk menjawab tantangan zaman ini, sebuah permasalahan yang ada di masyarakat ini, bahwa konflik yang selalu tercipta ini harus segera dihentikan, harus segera berjalan dengan melihat sejarah kita bahwa Indonesia itu tidak hanya Nusantara ya, itu tidak hanya diwujudkan dengan darah tetapi dengan nyawa. Nah, bagaimana kita menghormati itu adalah hanya dengan menjaga persatuan. Kami bersama tim pada awalnya mengkonsep bahwa sebagai media ungkap dalam iringan ini adalah menggunakan gamelan gong gede. Oleh karena suatu proses kemudian pertimbangan dari berbagai pihak juga disesuaikan dengan konsep garapannya, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan barungan gong gamelan gong kopiar. Oleh karena kita lihat gamelan gong kopiar itu sangat fleksibel, bisa kita gunakan dalam berbagai event dan berbagai aktivitas bisa kita pakai untuk mengiring gamelan ini. Kemudian oleh karena garapan inilah garapan Nusantara, yaitu menggabungkan dari beberapa etnis kesenian yang ada di Indonesia, ada Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya.
Jadi kami menggunakan juga instrumen tambahan, misalnya gamelan talempong dari Sumatera, kemudian gamelan Jawa juga menggunakan gamelan lainnya. Nah, terkait dengan garapan ini juga menggunakan musik-musik rekaman MIDI dari berbagai etnik Indonesia. Kemudian bagaimana teknis penggabungannya, itu memerlukan sebuah konsep yang matang. Ketika sebuah adegan di Jawa gitu misalnya, kami menggunakan sound effect yang bisa menyentuh suasana yang diharapkan sebagai nuansa Jawa. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, sebuah konsep dalam penataan iringan wadantara ini kami garap dengan mengusahakan seminimal mungkin, artinya deviasi itu. Jadi kami berharap bagaimana konsep ini bisa tercover, dan baik dari iringannya, kemudian nuansa yang ditimbulkan, juga efek-efek suara yang diakibatkan dari iringan ini. Oleh karena itulah kami berusaha mengkonsepnya dengan sebaik-baiknya, juga dengan memadukan olah vokal dalam berbagai dimensinya. Kemudian misalnya ketika adegan suasana Jawa, kami memasukkan vokal-vokal Jawa yang bisa menggarisbawahi adegan yang dimaksud. Demikian juga dengan adegan-adegan lainnya. Di bawah kepemimpinan yang sejuk, Sang Ratu Tripuani Tunggadewi. Berusaha untuk menghadirkan suasana yang diinginkan dari garapan ini. Misalnya suasana gembira, ada sana suasana agung di sana juga. Kemudian suasana tegang juga ada ketika adegan di laut. Kemudian ketika Kebo Iwo itu dijatuh ke laut, itu suasananya tegang. Kami berusaha menggunakan dengan motif-motif kebiaran. Juga ketika adegan putri dayang-dayang itu misalnya, kami berusaha untuk memberikan nuansa yang manis, yang lembut gitu, supaya bisa mengcover karakter yang diinginkan oleh penata tari. Kami selalu berkoordinasi dengan penata tari tentang suasana yang diinginkan, kemudian seperti apa bentuk konsep garap tarinya, agar ketika digabungkan tidak terlalu jauh menyimpang dari harapan konsep yang dibuat sebelumnya. Cara kami berkolaborasi dengan 3 perguruan tinggi seni ini, dengan ISI Jogja dan ISIP Bandung, itu suara barang tentu. Yang pertama yang dibuat adalah konsepnya, jadi konsep garapnya seperti apa. Kemudian masing-masing mempunyai peranan tersendiri. Misalnya ISIP Bandung, mereka menggarap tentang ilustrasi musik Bandung. Kemudian ISI Jogja juga membuatkan animasi gambar dengan efek-efek suara musik khas Jawanya. Demikian. Kami di Bali juga membutuhkan efek-efek yang sudah bertentu, oleh karena ini didominasi oleh gamelan Bali gitu. Jadi efek musikalitas gamelan Bali itu mungkin sangat mendominan. Dan cara penggabungan ini sudah bertentu, kami melakukan beberapa kali latihan, kemudian melihat pertunjukannya, melihat latihannya, prosesnya, kemudian terus berkoordinasi. Kira-kira di sini perlu efek seperti ini. Nah, di sini perlu nuansa Bandung, kemudian ini perlu efek musik Bali. Nah, itulah kerjasama ini terus kami lakukan dari ketiga perguruan tinggi seni ini. Oleh karena demikian, jadinya konsep ini, efek-efek ini bisa masuk. Seperti kita lihat pada pergelaran pada tahun kedua yang lalu, efeknya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Misalnya ketika
kebo-kebo jatuh ke laut itu harus ada efeknya efek guntur petir dan sebagainya, efek suara bergemuruh itu juga harus dimasukkan di sana. Nah disitulah konsep ini harus dimatangkan dulu. Ketika konsep ini matang baru kita membagi tugas, bagian ininya harus ada efek ini masuk, bagian ini ada siluet ini masuk, bagian ini ada vokal ini masuk, bagian ini ada gamelan Bali menggarisbawahi dan lain sebagainya. Kami di Insiden Pasar khususnya tidak ada hambatan paling ketika musim hujan misalnya kan biasa itu kedatangan peserta agak terlambat. Tapi secara umum cara penangkapan mahasiswa, tangkapan materi, kemudian menganalisa materinya, memainkan itu sangat luar biasa mahasiswa kami. Jadi mereka sudah terbiasa bermain-main musik gamelan Bali gitu dengan menangkap berbagai jenis ritme, berbagai jenis tempo, berbagai jenis dinamika, sudah biasa mereka, sehingga tidak ada artinya kendala yang berarti dalam penerbangan ini. Keseriusan, kedisiplinan, dan kerjasamanya yang baik, karena sering kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kampus, bukan perorangan. Kampus penugasan dari Kemenristek Dikti, 3 perguruan tinggi seni yaitu ISI Jogja, ISMI Bandung, dan ISI Denpasar. Itu kolaborasi penelitian 3 perguruan tinggi seni. Seni Wadantara ini melambangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang diwujudkan dalam sebuah kolaborasi karya tari, dan juga ada unsur-unsurnya dalam rangka revolusi industri 4.0 dengan media digital yang sangat luar biasa. Nah, karya ini merupakan manifestasi dari bentuk persatuan dan kesatuan serta kerjasama yang baik di antara suku, dengan harapan sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia untuk selalu mengedepankan negara kesatuan Republik Indonesia dan kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari keseluruhan perjalanan tadi dari awal sampai akhir saya lihat sudah bagus. Ya, namun kalau boleh ada beberapa yang boleh saya sampaikan untuk sedikit evaluasi di beberapa. Secara teknik ini menyatukan beberapa hal ya, gerak, cerita, gamelan, ya, properti yang lain. Ini yang datang dari berbagai daerah bisa bersatu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian masalah konten atau isinya. Isi daripada sajian seni ini yang biasanya itu hanya single. Tetapi ini ada beberapa cabang seni yang bisa disatukan menjadi satu, membawa satu kesatuan sebuah cerita yang mana adalah membawa sifat kesatuan, kebinekaan. Ini yang perlu diangkat. Terkait dengan Wadantara, karya seni Wadantara itu
itu adalah sebuah proyek yang kami peroleh dari Kemenristek-Dikti lewat DRPM. Ya, kami berterima kasih sekali kepada Kemenristek-Dikti yang sudah memberikan ISI Denpasar sebagai salah satu lembaga yang menerima hibah itu, yang disebut dengan hibah KRPT, Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi, itu melalui sosialisasi dulu di awal yang diikuti oleh Bu Sustiawati. Jadi lembaga menugaskan Ibu Sustiawati untuk mengikuti sosialisasi itu. Kemudian dari pihak DRPM kemudian menunjuk ISI Denpasar sebagai salah satu ketua dari hibah ini. Yang anggotanya sendiri adalah dari ISBI Bandung dan ISI Yogyakarta itu. Nah, kemudian dari itu kami setelah melakukan kontrak penelitian ke DRPM, kami pun selaku Ketua LP2MPP kemudian melakukan juga kontrak kepada peneliti sendiri yang secara langsung kami tugaskan Ibu Sustiawati, ditugaskan oleh lembaga sebagai ketua, kemudian selaku anggota itu Bapak Suryo Negara. Ini adalah sesuatu yang pada saat ini kami anggap paling tepat untuk kita lakukan, karena kan seperti kita ketahui bersama bahwa melalui seni pertunjukan sosialisasi apapun itu paling mudah bisa dilakukan. Jadi yang kita perlukan sekarang ini kita membentuk karakter, kan? Kemudian kita membentuk rasa toleran. Dari itu semua kan dasarnya adalah bagaimana kita menyatukan menyamakan bahwa kita itu harus punya toleransi terhadap semua ini etnis yang kita punya yang senusantara ini. Jadi melalui karya ini tentu kita bisa memperlihatkan bagaimana Nusantara itu bisa dipersatukan lewat seni gitu. Kalau sudah lewat seni itu bisa lewat yang lain itu ya, saya kira itu kan harusnya lebih bisa lagi seperti itu. Melalui karya ini akan bisa memperlihatkan bahwa lembaga ini bisa menyatukan Nusantara lewat karya seninya seperti itu. Wadantara ini kan sebuah karya kolaborasi nasional. Jadi kolaborasinya itu macam-macam, tidak hanya orangnya yang berkolaborasi, akan tetapi bidang ilmu seninya juga berkolaborasi. Kalau orangnya berkolaborasi kan antara dosen dan mahasiswa ISI Denpasar, ada juga ISBI Bandung dan juga ada ISI Yogyakarta, itu orangnya yang berkolaborasi. Kemudian bidang seninya juga berkolaborasi, sesuai dengan singkatan Wadantara itu, ada wayang, ada drama, ada tari, ya, kemudian ada narator ya, atau narasi. Nah kemudian ini dikemas dalam sebuah pertunjukan dengan mengambil topik atau cerita tentang persatuan Nusantara. Jadi saya kira ini sebuah karya yang sangat bagus di tengah-tengah kita ingin bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa kita itu tengah diuji. Jadi dengan karya ini bisa mengingatkan kembali betapa persatuan Nusantara itu yang dulu dikumandangkan oleh Kerajaan Majapahit lewat seorang Mahapatih Gajah Mada itu tidak mudah memang untuk menyatukan Nusantara. Nah upaya itu bisa berhasil. Nah sekarang giliran kita lah yang sudah ada di dalam kehidupan zaman Indonesia sudah bersatu, tentu harus kita jadikan rujukan agar kita tetap bisa memupuk persatuan. Itu saya kira arti penting daripada garapan seni pertunjukan Wadantara ini, sehingga garapan-garapan seperti ini sangat layak untuk konsumsi semua orang, tidak hanya mahasiswa kan, tapi juga kalangan umum untuk bisa memaknai betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu. Ini suatu hal yang sangat besar sekali, harapan kita ke depan kita bisa bayangkan, andai kata di Bali kami tidak ada ISI Prof Oki, mungkin ini juga kami kesulitan juga ke depannya terhadap adik-adik anak-anak kita yang bisa menekuni dunia seni ke depan ini. Jadi kami bersyukur pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali tentu sangat bersyukur dengan adanya ISI ini. Terkait dengan pementasan Wadantara malam ini yang merupakan kolaborasi dari ISI Denpasar, ISI Yogyakarta dan ISBI Bandung, sebagaimana Pak Rektor tadi sampaikan, ini mempunyai makna yang sangat luar biasa sekali.
sangat luar biasa menggabungkan 3 etnik. Satu dari Bandung, dari Jogja yang sangat kental pengaruh Jawa Tengahnya, dan Bali. Topik yang sudah diwadahi di dalam prioritas riset nasional yang pertama adalah terkait dengan bidang seni dan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin mendukung seni sebagai bagian untuk pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus di satu sisi adalah mempertahankan seni dan budaya serta kearifan lokal. Kita ingin kearifan lokal itu akan dikaji secara ilmiah dan akademis, agar memberikan perspektif yang lebih baik. Jadi oleh karena itu, tolong nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang satu, memperkuat kajian akademis kearifan lokal. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan para diaspora terkait salah satunya bidang seni dan budaya.
kisah Sutasoma karya Murfan Gelar. Dituturkan Sutasoma sang raja Ugi adalah seorang raja berbudaya Tengger. Dikemuliakan kedamaian dengan cinta kasih. Benih perbedaan disemai secara rukun dan damai. Diri kedek kumatur sini rakerian mata. Kulun sang sinupun pati pokingan itu. Tobek kaya kira-kira nama-nama dari pangkaja kingan itu. Becek seperti kumargeni desang Sutasoma sane kodaran coba. Presida ngawe sante sarwa merga tur ngawe sante desang kurusada nika patut angin titian perjuimo nungalan Nusantara niara kuwaku. Durnian ketek-ketek anyana dia soman rakerian mata. Mendengar kisah keteladanan yang diamanat sang ratu, sanubari Gajah Mada bergelora, memompa hasrat dan kemudian mengumandangkan ikrar. Diri ke agio anggu jelakan di kanan berdenya kusira mada. Namun uus kalah Nusantara ingsun amukti kalapa. Namun kalah ring gurun, ring sira, Tanjung Pura, ring Harum, ring Pahang, Tompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Pasir. Samana ingsun amukti kalapa. Saya tidak akan pernah beristirahat berjuang sebelum dapat menyatukan Nusantara. Sama kalian. Sumpah Gajah Mada menggetarkan langit, ikrar Gajah Mada menggetarkan dada para petinggi Majapahit. Rakrian madem bener tadi kanan beredetnya lah tadi keluar sana. Singih ingani keseri Parameswara. Muhammad Jaya Naji Madam Ibrahim Mahuan yang kali pulida. Aluh, ingani ke. Gajah Mada menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kerajaan Bali. Gajah Mada bertekad menaklukkan Bali dengan sebuah siasat. Bersama pasukannya yang bersenjatakan lengkap, Sang Mahapatih menyeberangi samudera menuju Pulau Bali. Diri ke sisir rakyat Mada. Wah, ketika nak payah karena tutur lamah ulun lumat aneh Bali ini. Beri kapan kami ada jadi walau ini. Sigre
kisah di Pulau Bali yang nyaman dan aman.
ketulusan. dengan putri Majapahit di tanah Jawa.
Wahai Paman Mangkubumi Gajah Mada, aku merasa terharu menerima niat baik Ratu Tribuana Tunggadewi. Aku sangat berharap hormat menghormati dan kesetaraan antara Majapahit dan Beda Hulu semakin baik. Karena itu, aku perkenankan Paman mengajak Patih Kebo-Ibu ke tanah Jawa Dimana untuk dipertemukan dengan pendamping hidup. Paman Kebo-Ibu, segeralah jemput calon istrimu ke Jawa Dwipa, Paman. Wakulun Dewo Prabu, yana sapunika kade runtuh pawajanan duwene cengkulun titiang tepal larang waku. Kadirasa atmu jiwa permanan titiang susrah ing Cokor Dewo ihan salmo Cokor Dewo sandi kayu baine yana sapunika sampunan sumanan saya dinone mangke titiang mepamit dari ngajak palumo Cokor Dewo. Paman Kebo-Ibu yang mangkadeluer yang sinekat wasing son kaya lah siger rumah sana jasta sematan anu bayi pakai beri pemakai oi melinggih Cokor Dewo repurian titiang jaki lumaku maring mojo bayi rani. Kanda sangat bahagia atas perkenan Sang Prabu Ratna yang maha bijak. Sekarang bersiaplah Dinda, mari berkemas bertemu dengan putri tanah Jawa nan jelita. Woi para tuli aku, mana nenten kasih tangkes lagi pemagen line, ngiren makin lumaku beli titian. Nenten jenuh dengan aku. Dikisahkan perjalanan Patih Kebo-Ibu menuju Jawa dengan menyeberangi laut. Ombak menggulung, ringan main dan hebat dihadapi dengan teguh. Ternyata Kebo-Ibu hanya seorang laki-laki dungu dan lemah. Mampus jadi santapan ikan. Ketika di depannya berdiri Kebo-Ibu tersenyum
yang segar bugar. Dinda Keboiwo sudah tiba di Majapahit. Syukur selamat. Ayo istirahat dulu. Ayo, mari makan dulu. Atau Dinda mau jalan-jalan? Nah, lihat keindahan keraton Majapahit, Dinda. Tapi agaknya lebih baik Dinda sekarang membuat sebuah sumur. Ya. Sebuah sumur. Ayo, sekarang mulailah membuat sumur. Oh, ini Ratu Beliau. Yang sapunika kali pinungas beline nenten urun titian pula. Jados titian jati ngawe sumur marikanan Siti Gerani ya Ratu Beliau. Aluh kali Raja Mada kemudian serta merta meminta Keboiwo membuat sumur berair jernih sebagai persembahan kepada calon istrinya, sang putri Lebah Bulus. Keboiwo menyanggupi, namun seketika indah dan manisnya cinta asmara yang dibayangkan Keboiwo melenggang gemulai.
Peramis di muka nanging atin yo disaya ketunggal. Di sumone tiang ada di tanah Mojopahit kedong len-len panjang Brahman belimu. Pacet ni beli yang Brahmo bercakap. Meh pacet nangon beli yang Brahmo tiang. Air susu dibalas dengan air tua. Natan kesinatria yang makan ulah tu. Ondian sedang bergelap mastakan di rakyat dengan. Apa kau buat? Aku kita menjelaskan ikan penantu. Yang tuhu kita boleh madue kadang kau sesat remeni. Mari kanang ngagera di Parwata, mari kanang madia di Sabra, di tengah yang jalani. Tuan mundur ya tekira krian mada. Gerak ujala kadang-kadang guna sakit. Wantian tulus ya tu kanang kali. Sama kali. Kesatuan Nusantara. Mendengar ucapan Gajah Mada, Kebu Iwo tercengang. Pikirannya menerawang, namun segera dapat memahami persatuan Nusantara yang dicita-citakan Gajah Mada. Kebu Iwo dengan tulus mengungkapkan kerelaannya menjadi tumbal terwujudnya Nusantara. Kanda Gajah Mada, aku hanya dapat kau bunuh dengan ketulusan suci putihnya segenggam kapur. Terimalah taburi sekujur tubuhku ini dengan kapur ganda. Namun, ku ingatkan wahai Kanda Gajah Mada, kesatuan Nusantara yang Kanda perjuangkan di masa depan, waspadalah Kanda. Akan banyak diganggu oleh ulah pemecah belah bangsa, penebar kebencian. Mereka para petualang mabuk kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Ingatlah Kanda Gajah Mada, pengorbanan jiwa ragaku ini sungguh dilandasi dukungan penuh tulus suci kerajaan Bali untuk tergapainya bangsa Nusantara yang kokoh, agung, dan dikjaya. Kiri kesira Rakyat Mada Bui Peraya Wang cara kedikanan kapur dekanan wani. Pejah
Ingatlah selalu senantiasa saling menabur kasih bersama-sama meregup kejayaan Nusantara. Gajah Mada pun berjanji menjadi pemimpin yang berbuat untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Sebagai pahlawan bumi Bali dan patriot sejati Keberhasilan Gajah Mada melumpuhkan Bali dengan kematian Kebo Iwo disampaikan kepada Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Syekh ingani ke Sri Parameswara sampunian Allah Bali Pulidera. Udah Akrian mada enak agi-agi lumaksana. Tunggal kanang Nusantara. Aibik yana sapulita titiang mamut panglang-lang marwanta di kanang Nusantara. Malige cokor ini. Pendekatan diplomasi budaya yang diterapkan Majapahit mengundang simpati wilayah-wilayah lain untuk berteduh di bawah kearifan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan pengayoman Patih Mangkubumi Gajah Mada. Siger Ratrian Mada biparayo anglang-ang di kanang Nusantara.
Kesatuan bangsa Nusantara kemarin palau Jinawi Saka merah putih satu padu. Kesatuan bangsa Nusantara kemarin palau Jinawi. Ratu Tribuana Tunggadewi menasihati agar Gajah Mada membangun Nusantara dengan penuh kasih, dengan menghargai kebinekaan budayanya. Sabda Sang Ratu. Wahai Paman Patih Gajah Mada dan para abdi kerajaan yang ku kasihi, kawalah terus kebinekaan bangsa ini. Semailah senantiasa kehidupan yang tentram, damai, harmonis. Bangsa besar Nusantara ini adalah bangsa yang dibangun dengan semangat saling menghargai dan kerukunan Bhinneka Tunggal Ika di bawah kepak sayap Sang Garuda. Sawakari ponon tuan iresri norin. Sang Garuda Perkasa, sekian waktu mengepakkan sayapnya di atas bumi Nusantara. Sekian masa menjadi penyatu negeri ini. Garuda menatap tajam, mencengkeram kuku, mengayomi Nusantara menuju kedikjayaannya. Om Santi, Santi, Santi. Om.